Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allimna warzuqna ilman wa 'amala. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita tentang perjalanan hari akhir. Terakhir kita bahas tentang Al-Qantarah, jembatan kecil. Setelah orang-orang beriman berhasil melewati Sirat, mereka pun harus terhenti kembali di sebuah jembatan kecil sebelum mereka masuk ke dalam surga. Jembatan kecil ini disebut dengan istilah Qantarah. Orang-orang beriman itu harus menunggu kembali di jembatan itu untuk dibersihkan hati-hatinya dari akhlak-akhlak tercela seperti dengki, permusuhan dengan seseorang, dibersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran itu. Setelah itu barulah orang-orang beriman ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita termasuk penghuni surga, dan Allah masukkan kita ke dalam surga dengan hisab yang mudah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita hari ini tentang surga. Apa itu surga? Ini pembahasan yang menyenangkan dan memberikan semangat besar bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu kan pilarnya ada 3. Pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama apa? Cinta. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cinta kepada Allah. Seseorang beribadah karena cinta kepada Allah. Kalau tidak ada cinta kepada Allah, kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan muncul dorongan seseorang untuk beribadah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata penyair Arab, orang yang cinta itu pasti akan taat terhadap siapa yang dia cintai. Ya. Yang kedua, roja, harapan. Harapan setiap orang untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu surga. Itulah rahmat Allah yang paling tinggi. Karena Allah mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmah. Kata Allah, saya memiliki 100 rahmat. Anzalaha rahmah wahidah. Allah turunkan ke bumi ini cuma 1. Dan Allah tahan 99 rahmat di surga nanti. Masya Allah ya. Jadi harapan besar bagi orang yang beriman adalah mendapatkan rahmat Allah yang paling besar, yaitu surga. Harapan ini, roja ini, menjadikan dia akan semangat terus melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah,
melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah roja, harapan kuat. Yang ketiga, al-khauf, takut. Ketika orang beriman membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adab, tentang neraka, maka pasti akan muncul di dalam hatinya al-khauf, takut. Takut dirinya termasuk orang-orang yang diadab, sehingga dia tidak akan berani melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak akan berani melaksanakan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menjauhkan diri mereka sejauh-jauhnya dari semua perkara yang dilarang oleh Allah dan semua perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dengan surga neraka, ini adalah satu kekuatan bagi orang yang beriman itu sendiri untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang. Hari ini kita akan melihat bagaimana surga itu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Prinsip dasarnya dulu, prinsip dasar yang berkaitan dengan iman terhadap surga. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab akidah yang terkenal, yaitu Aqidah Tahawiyah, di mana Imam At-Tahawi menjelaskan tentang akidah, keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan itu yang harus diyakini oleh umat Islam seluruhnya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, aqidah ahlu sunnah wal jamaah alladzi lam yashad anha ahadun minhum, di mana tidak ada satu orang pun yang keluar dari keyakinan itu. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu. Annal jannata wan nara mawjudatanil an. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu, akidah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah bahwa surga dan neraka itu ada sekarang ini. Artinya sekarang ini surga dan neraka itu ada. Walam yukhalifi hadza, dan tidak ada yang menyelisihi ini semua kecuali kelompok-kelompok yang tak perlu diperhatikan pendapatnya. Siapa? Yaitu aliran-aliran sesat seperti Qadariyah, Mu'tazilah yang mengingkari keberadaan surga dan neraka, sehingga mereka mengatakan surga dan neraka itu sekarang tidak ada. Surga dan neraka itu tidak ada. Ya. Dan ini yang diambil oleh kalangan liberal, bahwa surga neraka tidak ada. Itu hanya sesuatu yang berfungsi untuk memberikan semangat bagi seseorang untuk berbuat kebaikan dan mengajak orang agar tidak berbuat kejahatan, sehingga bagi mereka semua orang, semua agama itu benar-benar saja, sah-sah saja. Tapi para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan surga neraka itu makhluk ciptaan Allah. Jadi surga dan neraka itu memang makhluk Allah yang menciptakan. Dan sekarang surga itu ada. Sekarang surga itu ada, sebagaimana neraka itu ada. Apa dalil-dalil yang dipegangi oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah?
tentu dalilnya adalah Al-Quran dan hadis, bukan akal. Mu'tazilah berdalil dengan akal, Qadariyah berdalil dengan akal mereka, sedangkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak berpijak pada akalnya, mereka berpijak dengan Al-Quran dan hadis. Untuk itu mereka disebut dengan sebutan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berpijak pada petunjuk Rasulullah SAW dan selalu bersama-sama dengan para jamaah, yaitu para sahabat, para ulama salafus salih. Dalil mereka banyak sekali di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam Al-Quran, dan sangat banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ayat yang kita baca tadi, uiddat lil muttaqin, itu ada di surat Al-Imran ayat 133. Surat Al-Imran ayat 133. Uiddat, surga itu sudah disiapkan. Jadi surga itu sudah disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga itu ada apa tidak kalau dari ayat ini? Ada dan sudah disiapkan oleh Allah. Kalau tidak ada, tidak mungkin Allah mengatakan sudah disiapkan. Ya, kecuali mereka yang tidak mau memahami Al-Quran dengan benar, ya, mau keluar dari Al-Quran, makanya mereka sesat. Ya. Kemudian sama pula di surat Al-Hadid ayat 21. Di surat Al-Hadid ayat 21 Allah mengatakan, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Surga itu disiapkan, disediakan untuk siapa? Untuk mereka yang beriman kepada Allah, dan disiapkan untuk mereka yang beriman kepada para rasul. Sama kalimatnya, katanya uiddat, yaitu disiapkan. Berarti surga itu sudah ada. Ya. Adapun berkaitan dengan hadis, sangat banyak. Di antara dalil yang sangat jelas bahwa surga itu ada, begitu pula neraka itu adalah kisah apa? Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, naik ke langit pada kejadian Isra dan Mi'raj tahun ke-10 kenabian. 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Menurut pendapat yang rajih, yaitu setelah wafatnya Abu Talib dan setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya kalau para ahli sejarah mengatakan ini adalah hiburan buat Rasulullah SAW. Orang yang beliau cintai wafat, orang yang selama ini menjaga beliau wafat, berarti orang-orang Quraisy semakin membabi buta. Mereka sudah tak segan ingin membunuh Rasulullah SAW. Di satu sisi kesedihan Rasulullah SAW cukup berat. Disinilah kata para ulama, Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW. Ngajak jalan-jalan ke Baitul Maqdis, diajak jalan-jalan ke langit, ketemu Nabi ini, ketemu Nabi ini, ketemu Nabi ini, diajak jalan-jalan ke surga, kemudian dikasih tahu ini loh neraka isinya, sampai bertemu dengan Allah untuk menerima syariat apa? Salat. Ya, bertemu dengan para malaikat di Sidratul Muntaha. Ya, saya masuk Sidratul Muntaha, itu malaikat kalau sudah keluar mereka nggak bisa masuk lagi. Masya Allah ya. Jadi malaikat nggak 10 ternyata, seperti yang di buku sekolah anak-anak itu. Berapa jumlah malaikat? 10 katanya dia. 10 ngaco aja ya. Nah, apa yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik tentang kisah
Mi'raj itu sebagai dalil yang sangat kuat bahwa surga itu ada, seperti ucapan Rasulullah SAW di potongan hadisnya itu, "Tsumman talaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha fa ghasyiha alwanun la adri ma hiya." Kata Rasulullah SAW, lalu Jibril ngajak saya pergi ke Sidratul Muntaha. Ini terjemahan gampangnya ya. Jibril mengajak saya sampai tiba di satu tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Faghasyiha alwanun, tempat itu dihiasi, ditutupi dengan warna-warna yang luar biasa. La adri mahia, saya nggak tahu ini warna apa ini. Begitu indahnya. Artinya memang itu tidak pernah ada di dunia, tak pernah ada. Apa ini? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW bercerita lagi, "Tsumma dakhaltul jannah." Lalu saya masuk surga. Fa idza hiya janabirul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Ternyata di surga itu dipenuhi dengan apa? Hiasan-hiasan yang berupa lu'lu'. Apa lu'lu' itu? Permata-permata, berlian-berlian. Di situ ada gundukan-gundukan berlian, permata-permata. Pasirnya itu adalah serbuk dari misik, minyak misik yang sangat wangi sekali dan tidak ada aroma wangi yang pernah ada di dunia, tidak pernah ada seperti itu. Kemudian disebutkan pula di dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata," jika salah seorang di antara kalian itu wafat, "urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'asyi." Pagi, siang, sore, malam Allah tunjukkan dari kuburan dia itu tempat dia kelak nanti di hari kiamat. In kana min ahlil jannah, jika dia itu penghuni surga, famin ahlil jannah, maka dia penghuni surga. Maksudnya jika dia penghuni surga, maka yang ditunjukkan oleh Allah dari kuburan dia itu adalah surga. Wa in kana min ahli nar, jika yang meninggal ini penghuni neraka, maka dia penghuni neraka. Artinya jika dia penghuni neraka, maka yang ditampakkan oleh Allah dari kuburnya dia adalah neraka. Yuqalu, akan dikatakan kepada mereka, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Itu tempat Anda sampai hari kebangkitan nanti. Lihat ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asri'u bil janazah. Ketika sefulan itu wafat, segerakan untuk memakamkan jenazahnya. Fa in kana salihatan fa khairu ma tuqaddimunahu ilaihi. Jika jenazahnya ini orang baik, maka Anda telah berbuat kebaikan dengan mempercepat dia untuk mendapatkan tempatnya dia, yaitu surga. Wa in taku ghaira dhalik fa syarrun tad'unahu ala riqabihi. Jika jenazahnya ini bukan orang saleh, maka keburukan yang kalian letakkan di badan dia. Di riwayat yang lain, si jenazah ini, jika jenazah saleh, jenazah itu akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Percepat saya, buru-buru letakkan saya, buru-buru anterin saya. Kenapa? Karena orang yang saleh itu sudah melihat tempat dia di surga dari kuburnya. Jika yang meninggal itu bukan orang saleh dan salihah,
dia akan mengatakan, aina tadhabu nabi, aina tadhabu nabi, kalian bawa saya kemana, kalian bawa saya kemana, karena mereka melihat neraka jahanam. Jadi inilah surga itu, bahwa surga itu ada, dan surga itu bisa dilihat di detik ketika roh seseorang itu dicabut. Ya, saat roh dia dicabut, dan jika dia orang beriman, dia akan melihat surga itu, Pak. Allah bukakan surga itu di hadapan dia. Dan ini ada dalam cerita-cerita para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kisah yang populer dalam sejarah itu adalah pada waktu perang Uhud, seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadar, paman dari Anas ibnu Malik. Ketika para sahabat itu mundur dari medan perang karena serangan balik dari pasukan berkuda Khalid bin Walid dan serangan balik dari pasukan berkuda Ikrimah bin Abi Jahal. Saat itu kedua sahabat mulia ini radhiyallahu anhuma belum masuk Islam. Mereka para sahabat mundur dari medan perang. Di saat mundur, sahabat Anas bin Nadar justru malah maju ke medan pertempuran, berpapasan dengan sahabat yang lain. Anas bin Nadar menjawab, saya mencium wanginya surga dari balik bukit itu. Masya Allah. Jadi sahabat itu sudah mencium, Bu, di saat mereka masih hidup. Saya mencium aroma surga dari balik bukit itu. Anas bin Nadar langsung maju ke medan pertempuran, tidak memperdulikan apa yang terjadi saat itu, karena dia sudah mencium wanginya surga. Ponakannya Anas bin Malik bercerita, saat setelah perang Uhud ini sudah usai, ditemukan jenazah seseorang yang tubuhnya sudah tak dikenali lagi, nyaris tak dikenal tubuhnya. Yang mengenali dia hanyalah saudara putrinya. Dari mana? Dari jari-jari tangannya. Ternyata dialah Anas bin Nadar. Kata Anas bin Malik, pamanku Anas bin Nadar ditemukan jenazah jasadnya persis di tempat yang dia tunjuk bahwa beliau mencium aroma surga dari situ. Masya Allah. Jadi inilah surga itu ada, Pak, dirasakan oleh para sahabat mereka. Ya. Untuk itu semangat mereka untuk mendapatkan itu. Ya. Dan ini hadis-hadis yang seperti ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang adanya surga pada kisah Mi'raj itu cukup banyak sekali. Di antaranya hadis yang menjelaskan ini adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, perhatikan ini, surga itu ada, Pak. Ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik, thumma ra'ainaka taka'ka'ta. Wahai Rasulullah, jadi ketika Rasulullah SAW itu duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah itu maju ke depan, maju sedikit, ingin menggapai dan mengambil sesuatu begini. Jadi tiba-tiba Rasulullah itu ingin mengambil sesuatu sambil maju ke depan. Sahabat bingung, ini Rasulullah ngapain? Makanya para sahabat bertanya, apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, inni ra'aitul jannah, saya barusan melihat surga. Masya Allah. Wa tanawaltu unqudan, saya ingin mengambil sebuah kayu kecil di situ.
Walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Andai saya berhasil mengambil batang itu, lalu batang itu kamu makan, dunia ini sudah tak ada artinya lagi. Masya Allah. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari hadits Anas, wa aimul ladzi nafsi biyadih, demi jiwa yang berada di tangannya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu, andai kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran, kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, saya melihat surga dan neraka. Dan masih banyak lagi cerita-cerita ini. Saya masuk surga, kata Rasulullah SAW. Saya melihat di situ ada sebuah sungai. Di samping-samping sungai itu ada kubah-kubah yang terbuat dari batu-batu permata. Saya pukulkan tanganku di air sungai itu dan saya melihat pasirnya itu adalah minyak misik yang jauh lebih wangi dari misik. Airnya lebih putih dari madu dan lebih manis dari, lebih putih dari susu, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Itulah sungai Al-Kautsar. Berarti surga itu ada, ya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita. Seperti hadis pula, man ghada auraha, man ghada ilal masjidi auraha. Siapa yang rajin ke masjid pagi, siang, sore, malam, a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada auraha. Allah akan siapkan hidangan-hidangan buat mereka yang rajin ke masjid. Setiap kali dia pergi pagi, siang, sore, malam, Allah siapkan hidangan surga buat orang itu. Berarti surga itu ada. Dan seterusnya dalil-dalil yang banyak sekali, Pak, bahwa surga itu ada sekarang. Surga itu ada sekarang. Bahkan orang yang wafat pun jika dia orang beriman, dia akan menikmati surga itu dari kuburnya dia. Apa itu? Gimana caranya? Allah buka tirai-tirai surga itu sehingga dia bisa melihat surga itu dari kuburnya dia. Dibuka pintu-pintu surga sehingga dia bisa mencium wanginya surga. Udara surga, aroma surga, angin surga itu masuk dari kuburnya dia. Sehingga orang yang wafat ini mengatakan, saya ingin memberitahukan ini kepada keluargaku. Lalu malaikat mengatakan, istirahatlah kamu di sini sampai hari kiamat tiba. Dia tidak boleh bercerita. Lalu si mayit ini mengatakan, Rabbi aqimisah. Ya Allah, cepetin kiamat itu. Cepetin kiamat itu. Ya, inilah Pak surga itu. Semoga kita, keluarga kita yang sudah wafat, orang tua kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya. Nikmat surga itu tak bisa terbayang oleh akal pikiran manusia. Dan manusia tidak akan bisa membayangkan nikmat surga itu seperti apa. Ya. Tidak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa para jamaah. Karena Allah sudah mengatakan dalam surat As-Sajdah di ayat yang 17, surat As-Sajdah pada ayat yang 17,
Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum." Lihat, "Fala ta'lamu nafsun." Setiap jiwa tidak akan tahu, tidak akan tahu dan gak mungkin tahu. Ma ukhfiya lahum, apa yang sudah disembunyikan. Lihat, ma ukhfiya, apa yang sudah disembunyikan. Apa yang disembunyikan untuk mereka? Lahum min qurrati a'yun, sesuatu yang pasti menyenangkan mata mereka. Pasti menyenangkan mata mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi atas apa yang mereka perbuat, apa yang sudah mereka perbuat. Jadi berarti surga ini apa? Satu, ukhfiya, disembunyikan. Yang kedua, surga itu qurratu a'yun, sangat menyenangkan mata melihatnya. Berarti kesimpulannya, surga itu la ta'lamu nafsun, tidak ada yang tahu, Pak. Kenapa? Disembunyikan dan itu sangat menyenangkan. Berarti jiwa nggak tahu. Berarti kenikmatan surga itu fauqa wasfi al-wasifin, di atas bayangan manusia, di atas angan-angan manusia. Imajinasi manusia tidak akan bisa sampai ke sana. Akal manusia tidak akan bisa menembus dan mengimajinasikan surga itu seperti apa, tidak akan bisa. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini dengan sabdanya, "Ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar." Ma la aynun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tak pernah sedikit pun terbersit di pikiran manusia. Seperti apa itu? Enggak pernah. Inilah surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai tempat balasan atas amalan soleh yang mereka lakukan semasa di dunia. Jadi akhirat itu apa? Darul jaza, tempat balasan. Berarti istirahatnya orang beriman itu di mana? Di surga, Pak. Kenikmatan orang beriman itu di mana? Di surga. Dunia bagi orang beriman apa itu? Cobaan, Pak. Ujian bagi orang beriman. Ujian untuk bertauhid, ujian untuk beriman, ujian untuk beramal, ujian untuk membuang dan mengalahkan hawa nafsu, ujian untuk tetap tegar di atas musibah-musibah yang menimpa dirinya. Tapi mereka penghuni neraka, dunia ini mereka anggap sebagai surga. Dunia dianggap sebagai surga. Enjoy your life. Nikmati hidup Anda. Nikmati surga Anda. Jadi mereka memperturutkan hawa nafsunya, sehingga mereka menikmati hidup dunia. Tapi di akhirat mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Justru beliau menganggap musibah, cobaan yang menimpa orang beriman di dunia itu adalah surga sebetulnya. Sehingga beliau mengatakan, siapa yang tidak menikmati surga dunia, dia tidak akan menikmati surga di akhirat nanti.
Apa itu iman? Amal soleh. Sukses dengan musibah-musibah itu adalah surga. Beriman itu surga, beramal surga, diuji, dicoba, dikasih musibah, itu adalah surga. Siapa yang sukses, dia bisa masuk surga di akhirat nanti. Jadi surga itu ada, kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tidak bisa terbersit di pikirannya, nggak mungkin terbersit di pikirannya. Dilihat, nggak pernah dilihat. Kita melihat banyak hal yang indah di dunia. Ya. Banyak sekali keindahan-keindahan yang kita lihat di alam semesta ini. Banyak sekali. Pegunungan, lautan, pohon yang indah, air yang jernih. Saya pernah ngisi satu pengajian di satu desa, di satu kota di Sumatera Selatan ya. Padang itu Sumatera apa? Barat, Sumatera Barat. Tapi dari Padang cukup jauh sekali. Ya, kira-kira kalau dari Padang itu, kalau yang nyetir orang Padang, yang nyetir orang lokal 5 jam. Kalau kita yang nyetir bisa lebih, bisa 7-8 jam. Harus melewati 45 kelok. Istilah mereka kelok 45. 45 atau 44 ya. 44 kelok. Sampai tiba satu kota apa namanya itu? Bukan. Pokoknya ada satu kota yang diapit oleh gunung. Jadi kayak mangkok gitu. Tengah-tengahnya dia di sana. Saya ngisi pengajian di satu masjid yang belum selesai renovasi pembangunannya. Belum selesai, ada kamar mandinya. Cuman kamar mandinya dipakai oleh ibu-ibu. Masya Allah, yang datang prediksi saya sih mungkin 1.000 sampai 2.000 orang. Luar biasa Pak. Ibu-ibu boleh pakai toilet itu, laki nggak ada. Jadi lakinya disiapkan apa? Kali sungai. Cuman sama dia dikasih tirai. Ustadz sudah wudhu? Belum Pak. Wudhu di kali Pak. Saya bengong. Wudhu di kali. Faham? Saya nggak berani ngomong, diam saya. Wudhu kali, Pak. Kali itu Pak, kita sudah kotor banget ya, jorok ya, wudhu di kali. Saya jalan sambil pelan Pak, penasaran. Wudhu di kali, gimana sih? Saya jalan pelan-pelan. Saya buka tirainya itu, saya duduk bengong lagi. Ini kali. Subhanallah. Kalinya itu saya masih teringat, kita masih kecil dulu di kampung gitu. Apa? Kalinya itu, ya Allah, bening sekali, sangat bening kalinya. Sampai pasir-pasir yang dibawanya itu kelihatan. Saya jongkok lihat, Masya Allah. Kali. Ini kota apa ini? Saya bilang. Kalinya begini. Saya wudhu. Dingin sekali kalinya itu. Dingin sekali. Pikiran saya apa? Saya pengen duduk di sini mainan air. Saya bilang. Allah, ya Allah, enaknya mainan di kali, ya Allah. Adem kalinya. Selesai. Mas, kali itu, iya. Ini kali yang mengaliri daerah sini, iya, ngaliri daerah desa sini. Masya Allah. Itu kalinya Bu, kali dunia, gimana kali di akhirat? Ya, kita banyak melihat hal yang indah. Ya, luar biasa indah gitu. Kita banyak ngelihat daun yang nggak terbersit di benak kita, ada daun warnanya begini. Nah, gitu kan? Nggak terbersit.
pemandangan gunung luar biasa, nggak terbersit ya. Tapi ternyata surga itu di atas dari apa yang ada di memori otak kita. Ya, di otak kita ini tersimpan memori, memori tersimpan di sini. Memori ini dari mana? Dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Makanya hadis Nabi bilang apa? Surga itu tidak pernah kamu dengar, lihat, dan nggak kamu dengar. Kamu lihat nggak pernah, kamu dengar nggak pernah. Artinya apa? Tidak ada di memori otakmu, tidak ada. Karena memori kita itu dihasilkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba. Itu memori kita. Sehingga ketika kita disebut wuduknya dikali, Ustaz, memori kita kali itu apa? Ya sudah, memori kita itu. Ketika kita lihat, Masya Allah, luar biasa, indah sekali gitu ya. Kalau kita jalan-jalan raya, mungkin kalau kita di Jawa, di jalan raya, kanan kiri kota, kampung. Di Sumatera, kanan kiri hutan, jurang, laut. Dan gitu kan? Bagaimana kalau kita jalan di sebuah kota, kanan kiri ini air terjun, air yang indah. Ya, nggak terbersit kan? Nggak terbersit, Pak. Kita jalan, ini air terjun. Mobil kita kena cipratan air terjun yang dingin. Di sebelah sininya kalinya yang bening. Kita mau berhenti nggak boleh sama polisi. Macet kalau berhenti. Kita hanya bisa menikmati dari jendela yang kita buka. Masya Allah, indah sekali. Ya, kalau di memori kita di Jawa nggak ada. Ternyata apa namanya? Surga itu tidak pernah ada di memori otaknya manusia. Berarti manusia nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, nggak pernah meraba. Tapi surga itu ada. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah masuk. Rasulullah masuk surga. Ayat Quran cerita surga itu begini dan begitu. Rasulullah pun akhirnya menceritakan apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, apa yang beliau pegang dari surga. Surga memang ada. Makanya Allah sebut surga itu di Quran dengan beberapa nama. Dan ini yang menunjukkan bahwa surga itu ada. Makanya punya banyak nama. Apa namanya? Al-Jannah. Jannah itu apa? Kebun. Apa kayak kebun kita ya? Ya sudah, memori kita. Kalau orang, tergantung orang di mana dia berada. Di mana dia berada? Orang kota ngelihat kebun itu, ya udah tumpukan dari rumput-rumput yang tertata rapi dengan macam-macam jenis rumput, dengan bunga yang macam-macam. Kalau orang desa, kebun itu apa? Ya pekarangan. Orang Sumatera, kebun itu apa? Beda lagi. Sesuai dengan apa? Memori orang. Bagi orang akademisi kuliah biologi, kebun itu apa? Kebun itu seharusnya dihidupi oleh, ditanami tanaman yang bisa memberikan kesehatan buat tubuh. Itu tergantung memori dia apa. Apa maknanya? Bagi orang Arab Saudi dulu, kalau sekarang mereka sudah ngerti, Badui, kebun itu apa? Padang pasir yang ditanami oleh pohon kurma. Itulah memori manusia. Tapi Allah sebut surga itu jannah. Kebun juga
Bisa kamu bayangin? Bayangin pakai otaknya siapa? Pakai memorinya siapa? Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Memorinya orang Afrika. Pedalaman Afrika maknai kebun apa? Harimau. Iya kan? Padang pasir yang ada harimau, padang rumput dan sebagainya dan macam-macam. Kota milenial disebut kebun itu apa? Apa istilah bahasa Inggrisnya? Kembali ke hijau itu back to apa? Isinya apa kebun? Gedung yang dimana atapnya gedung itu diisi dengan penghijauan. Terus pakai memori siapa? Tidak bisa kita mengukur pakai akal. Sehingga kembalinya kepada apa? Iman. Inilah jannah. Nggak bisa kita bayangin dengan akal kita. Kita cukup apa? Beriman dengan Allah, Al-Quran, Rasulullah, petunjuknya. Allah sebut pula surga dengan apa? Darussalam. Lahum darussalami inda rabbihim. Di surat Al-An'am ayat 127. 127. Lahum darussalam. Surga itu adalah mereka orang beriman akan menempati rumah tempat yang disebut dengan salam. Apa salam? Ya udah keselamatan, kedamaian sudah. Salam. Ya. Al-An'am ayat 127. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu ngajak manusia untuk tinggal di rumah yang penuh dengan salam, keselamatan, kesejahteraan. Di surat Yunus ayat 25. Dan ayat-ayat yang lain. Surga pun disebut dengan Darul Khuld, rumah yang kekal selama-lamanya di situ. Darul Khuldi. Darul Khuldi. Rumah kekal abadi. Seperti di surat Hud ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu, lihat. Adapun orang-orang yang bahagia, fafil jannati khalidin, mereka akan berada di jannah, di taman-taman. Khalidin, itulah rumah abadi. Ya. Darul Khuldi. Mereka yang bahagia akan berada di surga, taman-taman jannah, dan mereka akan berada di rumah itu, tempat itu, al-khuld, kekal abadi. Disebut pula dengan nama Darul Muqamah. Disebut Darul Muqamah, tempat tinggal. Al-Muqamah, tempat orang menetap, tinggal dan menetap. Muqamah, Darul Muqamah. Alladzi ahallana Daral Muqamah. Dialah Allah yang menempatkan kita di tempat tinggal yang ini. Di surat Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan di hati kami.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan di hati kami dan menempatkan kami di tempat ini. Jadi surga sudah nggak ada lagi orang sedih, gelisah, susah, nggak ada. Di dunia masih penuh dengan kesedihan. Ya, di surga sudah tidak ada orang sedih. Itu tadi surat Fatir 34, 35. Masih banyak nama-nama surga itu. Kalau kita sebut satu-satu banyak sekali. Ada sampai 12 nama disebutkan nama surga di dalam Al-Quran. Ya, ada 12 nama di surga itu. Surga sendiri itu namanya 12. Dan di surga itu ada pintu-pintu. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Surga itu ada 8 pintu. Surga ada 8 pintu. Ada pintu khusus bagi orang yang rajin sholat. Ada pintu khusus bagi orang yang rajin sedekah. Ada pintu khusus bagi orang yang rajin berpuasa, yang disebut dengan pintu Rayyan. Ada pintu bagi mereka yang jihad di jalan Allah. Tentu maksudnya rajin sholat terus yang lain tidak, bukan. Rajin sedekah terus sholatnya enggak, bukan. Dia menonjol di sisi situ. Ya. Ada orang yang semuanya menonjol. Semuanya nonjol. Maka silahkan dia masuk dari pintu semuanya. Ada yang cukup melakukan hal yang sederhana. Sederhana. Dia kerjain semua dengan penuh kesederhanaan, tapi dia bisa masuk dari pintu semuanya. Siapa itu? Istri yang saleh, taat sama suaminya. Gampang. Apa dalil-dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa yang berinfak emas dan perak di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah. Dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair. Wahai Abdullah, sedekahmu itu baik. Berarti dia masuk dari pintu sedekah. Faman kana min ahli salah. Tapi siapa yang rajin salat, du'iya min babi salah. Dia dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad. Siapa yang rajin jihad, du'iya min babil jihad. Dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, du'iya min babi Rayyan. Siapa yang rajin puasa dipanggil dari pintu Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babi sadaqah. Siapa yang rajin sedekah, disebutkan lagi, dia dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku dan ibu, bi abi anta, demi ayahmu dan ibumu, bi abi demi ayahku dan ibumu, maaf, demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi bin darurah, fahal yuda ahadun min tilkal abwabi kulliha.
Maksudnya, apakah mungkin seseorang itu dipanggil dari semua pintu? Apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Rasulullah menjawab, "Na'am, ada. Arju an takuna anta minhum." Saya berharap itu kamu, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga itu ada pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang puasa akan masuk dari pintu itu. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Mereka yang enggak rajin puasa enggak bisa masuk situ. Fa idza dakhalu, kalau orang-orang yang rajin puasa itu masuk, ughliq, pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada satu orang yang bisa masuk. Masya Allah ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, fil jannah thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Babun fiha yusamma Rayyan. Satu pintu disebut Rayyan. Tidak akan bisa dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Umar bin Khattab mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa setelah wudu. Apa itu? Kadang kita ini lupa ya, doa begini juga lupa ya. Habis wudu sudah aja. Iya kan ya? Habis wudu apa ini? Ya udah aja ngerasa udah wudu. Padahal lihat keutamaannya nih jamaah. Tidaklah seseorang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca doa ini. Illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Langsung Allah bukakan 8 pintu. Terserah mau masuk dari pintu yang mana. Masya Allah. Cukup wudhu dan baca doa. Tapi lupa kita ini. Mau wudhu malas. Kalau semangat wudhu lupa doanya. Padahal ini keutamaannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian hadis lagi disampaikan oleh Utbah bin Abdullah As-Sulami. Perhatikan ini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yutawaffa lahu thalatha minal walad." Tidaklah ada seorang keluarga suami istri, lalu dia punya anak, hamil, lahiran, lucu-lucunya wafat. Hamil lagi, lahiran lagi, lucu-lucunya wafat lagi. Hamil lagi, lahiran lagi, lucu-lucunya wafat lagi. Sampai 3 tuh anak bayinya wafat. Lam yablughul hins, belum balik, batasannya belum balik. Illa talaqawhum min abwabil jannati thamaniyah min ayyi sya'a dakhal. Melainkan orang tuanya boleh masuk surga dari pintu 8 mana saja terserah. Di riwayat lain sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau 2 gimana ya?" Kalau 2 juga sama. Sahabat yang bertanya ini pun mengatakan, andai saya bertanya kalau 1, Rasulullah pasti jawab 1 juga. Ya. Jadi inilah ibu, para jamaah sekalian, pintu surga itu 8 kata Nabi. Ada yang bisa masuk dari semuanya, ada. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Jika seorang istri wanita itu salat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, dia jaga kehormatan dia, taat sama suaminya, dikatakan kepada dia, silahkan Anda wahai perempuan masuk surga dari pintu 8 ini terserah. Mungkin kalau salat 5 waktu dianggap sudah biasa, puasa Ramadan biasa, menjaga kehormatan oke lah. Tapi yang berat, yang keempat, nurut sama suami. Ini yang repot, Pak. Terkadang jilbabnya pun menyentuh tanah, tapi kalau sama suaminya tetap mulutnya cabai level 30. La haula wala quwata illa. Ada saja ibu yang merintangi kita untuk masuk surga, itu pasti ada. Ya, pasti ada. Berapa luas pintu surga ini? Ya. Berapa luasnya? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang luasnya pintu surga. Ya. Sebentar saya lihatkan hadisnya. Abu Hurairah mengatakan, "Wudi'at baina yaday Rasulillah qas'ah min tharid." Suatu hari Rasulullah dikasih hidangan tharid. Tahu tharid? Tharid walahm. Tahu tharid? Tharid ini mirip bubur gandum, tapi gandum dimasak dengan daging. Katanya percampuran antara gandum dengan dagingnya itu hampir sama. Kemudian ditaruh bubur gandum ini sama daging, taruh di nampan. Walaham plus dagingnya juga ditaruh di atasnya. Wah, ini mertua lewat, lupa ini mas makan gini aneh. Fatanawalat dhira'. Lalu Rasulullah SAW mengambil dagingnya. Yang diambil dagingnya itu adalah dhira'. Dhira' itu lengan. Jadi paha depan kalau kita. Yang diambil itu paha bagian depannya. Diambil, ditarik. Berarti yang dimaksud daging di sini bukan potongan daging segini-segini. Berarti apa? Utuh. Utuh seekor. Lalu yang dicomot, ditarik sama Rasulullah apa? Paha depan, bukan paha belakang. Kalau paha belakang yang dagingnya segempol begini, ya kan? Itu nggak enak. Makanya dipotong kecil-kecil buat sate. Yang enak itu paha depannya. Ya, nggak percaya? Coba besok masak, kirim ke kita. Itu yang diambil oleh Rasulullah SAW. Wa kana ahabbus syah ilaihi. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Fanahisa nahsyah. Beliau makan. Kemudian beliau mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya pemimpin manusia di hari kiamat. Kemudian beliau tidak sadarkan diri. Artinya kayak tertunduk. Diam. Kemudian beliau terbangun kembali, bangun kembali. Beliau mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya pemimpin manusia pada hari kiamat nanti. Falamma ra'a ashabuhu la yas'aluna. Sahabat melihat kondisi Nabi kok aneh gini. Beliau makan,
Kemudian kayak orang terdiam, menundukkan wajahnya, tertutup matanya, bangun, ngomong ini, diem lagi, ngomong lagi. Sahabat nggak berani nanya, ya, nggak berani nanya. Qal ala taquluna kaif? Kenapa kalian tidak bertanya kenapa? Baru sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu manusia berdiri di hadapan Zat Maha Pencipta alam semesta. Fayasma'uhumud da'i al-ghabir. Maka yasma'uhumud da'i, ada suara yang memanggil mereka. Dan suara itu suara sambil jalan suaranya. Fil ufuqi, suara itu di atas, di langit. Minal masyriqi au maghrib. Rawinya lupa, kalau enggak dari sudut timur atau sudut barat. Litafadul ma bainahum, antara jarak keduanya itu. Karena antara jarak keduanya, maksudnya antara jarak timur dan barat. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya ila yablughu ghairuhum. Apakah yang dimaksud dengan suara panggilan dan atas itu adalah jarak timur barat, itu adalah jarak tempat para malaikat, para nabi-nabi? Jarak antara timur barat itu adalah tempatnya para nabi-nabi? Rasulullah menjawab, bala, iya, itu adalah tempatnya para nabi timur barat itu. Walladzi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin. Demi jiwaku yang berada di tangannya, itu bukan nabi saja, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada para nabi. Berarti pintu surga itu jaraknya seberapa? Timur dan barat, Pak. Itu maksudnya. Masya Allah ya. Lihat, jadi pintu surga itu jaraknya apa? Satu pintu antara barat, timur dan barat. Ada lagi hadis, inna fil jannati mi'a darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Kata Ibnu Qayyim, imma an takun hadhil mi'a min jumlati durj. 100 ini bisa jadi berupa sebuah tingkatan-tingkatan, atau bisa jadi nihayatu hadhil mi'ah. Bisa jadi ini batas akhirnya itu 100. Wa fi dhimni kulli darajatun dunaha. Jadi setiap satu tingkatan itu di atasnya ada tingkatan yang sama dengan tingkatan yang di bawahnya. Sedangkan satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu antara langit dan bumi. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah seterusnya. Jadi surga, kalau ditanya, lihat kembali lagi ke memori kita. Kita kalau dibilang pintu, ya tergantung kelas masyarakat. Kalau orang kampung, ya pintu orang kampung ya segitu. Orang kota, kotanya siapa? Kalau orang kaya, ya pintunya lebar. Kan gitu kan? Pintu rumah mewah, pintunya doang bisa bikin kamar sendiri itu. Ya enggak, buka pintunya 2, daun pintu kita buka. Ini bisa jadi kamar ini. Tapi bagi orang kaya, ini cuma buat pintu aja. Memori siapa? Manusia. Kita kalau dibilang pintu, memori kita apa? Ya sudah, pintu yang biasa kita lihat. Pintu yang kita lihat. Ternyata nggak ada di memori manusia. Pintunya saja nggak ada di memori kita. Pintunya doang. Jadi pintunya saja itu jarak timur dan barat. Isinya ya nggak bisa dibayangin sudah. Inilah surga. Idza sami'tumun nidaa, kata Rasulullah SAW, jika kalian itu mendengar adzan, faqulu mithla ma yaqul, tirukan itu suara muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Tiruin. Dia selesai, kamu tirukan. Dia selesai, kamu tirukan. Tsumma sallu alaihi, kalau sudah selesai adzannya,
La ilaha illallah, selesai, kamu baca sholawat terhadap saya. Habis azan, baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Fa innahu man shalla alayya salatan, siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, Allahumma salli wa sallim alaihi, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan kasih rahmat dia 100 kali. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih rahmat kita 10 kali. Tsumma sallallahu aliyal wasilah, lalu mintakan doakan untukku kepada Allah. Wasilah, perantara. Apa itu? Kedekatan ibadah dan kedudukan di surga yang tinggi. Yaitu doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah, dan seterusnya. Jadi habis baca sholawat baru baca Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. La tanbaghi, itu adalah manzilah fil jannah, wasilah wa ba'atsu maqaman mahmudah, itu adalah tingkatan surga paling tinggi. La tanbaghi, tingkatan surga yang paling tinggi itu tidak akan diperoleh dan tidak akan dimasuki kecuali buat hamba Allah saja. Dan aku berharap, arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku mendapatkan surga yang paling tinggi. Dan siapa yang berdoa kepada Allah untukku, saya kasih syafaat agar bisa berada di surga yang paling tinggi. Jadi surga pun ada yang paling tinggi. Ya, surga pun ada yang paling tinggi. Inilah gambaran umum tentang surga. Ya, jadi surga itu pun ada nama-namanya yang sama dengan yang di dunia. Oh, cahaya, dunia ada cahaya. Surga juga ada cahaya. Tapi apakah cahaya di surga sama dengan cahaya di dunia? Ya itu tadi. Rih, angin. Dunia juga ada angin. Di surga juga ada angin. Wa inna rihaha, dan anginnya surga yujadu min masirati kadza wa kadza, bisa dirasakan dari jarak demikian dan demikian. Berarti angin surga sangat berbeda dengan angin kita. Kalau di dunia, di sini kena angin, bapak di depan kadang enggak. Anginnya enak ya, sepoi-sepoi. Apaan angin, kakak ada angin gini? Kan kita suka gitu kan. Apalagi yang kampung sebelah, tambah lagi. Tapi angin surga bisa dirasakan dari jarak demikian dan demikian. Berarti jaraknya super jauh. Nggak bisa memori, nggak masuk. Turba, dunia ada pasir. Di surga juga ada pasir. Apakah pasirnya surga sama dengan pasirnya dunia? Tidak. Kita katakan tadi apa pasirnya? Lihat hadis ini. Labinah zahab. Dunia ada batu. Kalau mau bangun rumah pakai apa temboknya? Batu bata. Kan gitu kan? Di surga juga ada labinah, batu bata. Tapi Rasulullah bilang batu batanya surga itu emas. Ada juga batu batanya itu mana tadi? Perak. Habis orang masang batu bata, temboknya diapain? Dipelur katanya tukang, ya kan? Dari apa? Pasir, campur air, campur semen. Di surga ada juga. Tapi apa namanya? Wa malatuhal misku. Pelurannya itu dari apa? Pasir misik. Misik.
serbuk minyak misik yang nggak pernah ada di dunia wanginya. Subhanallah. Wa hasba'uha, hasba itu kerikilnya. Nah, kalau mau ngecor itu kan pakai batu kerikil kecil kan. Kalau kita ya kerikil juga sama, nama kerikil batu. Di akhirat juga ada kerikil, tapi kerikilnya di surga apa? Al-lu'lu' wal yaqut, batu-batu permata dan berlian. Wa turabuha za'faran, debunya dari debu za'faran. Jadi ada debu, tapi debunya beda. Wa man yadkhuluha, kalau rumahnya sudah dibangun dengan bangunan itu, jadi rumah dah kita bangun gitu. Masuklah penghuninya. Di akhirat di surga, jadilah rumah dengan bahan yang tadi materialnya. Masuklah ke situ. Yang punya rumah di dunia masuk ke situ. Rumah baru seneng. Berapa lama? Sebulan berantem lagi, nggak nyampe. Sudah dikasih rumah baru, berantem terus. Iya kan? Masih berantem tuh suami istri. Dapat setahun, kayaknya nggak enak. Coba kamarnya nih waktu itu kita pindahin sebelah sini. Manusia tak selesai. Tapi ketika dia masuk di rumah di surga, apa yang terjadi kata Rasulullah? Man yadkhuluha yan'am wa la yay'as. Siapa yang masuk, dia akan mendapatkan kenikmatan, tidak pernah jenuh sama sekali. Coba ibu-ibu ini, istri bapak, suruh duduk di rumah 3 hari nggak boleh keluar. Oh, qomat nggak pakai adzan. Qomat nggak pakai adzan, Bu. Kenapa? Nggak betah, capek, udah bawa bisulen nih. Tapi rumah di surga, yan'am wala yay'as. Dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan bosan sama sekali, Bu. Subhanallah. Wa yakhlud wa la yamud. Kita bangun rumah mewah, bagus, baru dibangun, bosan, tak lama setelah itu mati yang punya. Iya enggak? Meninggal yang punya. Sudah rumahnya buat perebutan ahli waris. Rumah di surga, yakhlud wala yamut, dia akan kekal selama-lamanya dan dia tidak akan mati. La tubla thiyabuh wala yafni syababuh. Tinggal di rumah. Dulu rumah ini bagus, sekarang rumahnya sudah mulai rapuh. Dulu tinggal di rumah ini pengantin baru yang setiap hari bercanda dan bergurau. Sekarang, Pak, mana istrinya? Belakang. Ya namanya sudah tua, Ustadz. Ngobrol juga jarang. Ini nyata ini, saya nemui satu bapak-bapak tua di rumahnya, gede sekali rumahnya, Masya Allah, besar, taman, luar biasa rumahnya, kayak kita di kampung, padahal di Jakarta, belakangnya itu taman, luas. Pak tinggal sama siapa? Cuman berdua sama istri. Mana? Di belakang. Ya beginilah setiap hari, saya depan, dia di belakang. Jalan ngobrol kadang 3 hari nggak pernah ngomong. Ya sudah tua-tua, udah sesepuh, mau ngomong apa? Dulu pengantin baru, aduh, ada bom meletus nggak dengar, asik ngobrol pengantin baru. Begitulah kehidupan dunia.
Ada kalanya semangat, ada kalanya waktunya nanti akan apa? Akan hilang semuanya, pudar. Di surga la tabla thiyabu, bajunya saja enggak pudar. Bajunya saja enggak akan pudar warnanya. Wala yafna syababuh, di surga terus akan muda. Enggak ada ceritanya ada umur, enggak ada. Jadi surga enggak ada orang tua, enggak ada. Enggak ada anak-anak, enggak ada. Semuanya syabab, anak muda semua. Jadi kalau perempuan semuanya perawan semuanya, laki jejaka semua sudah, nggak akan hilang. Dunia kemarin perawan, sekarang udah nenek-nenek. Tetangga sebelah punya perawan, suamiku rajin ngelirik dia. Begitulah dunia, ibu. Ya kan? Tapi ya dunia inilah fitnah. Ini semua namanya apa? Fitnah, fitnah dunia. Ini fitnah ini. Apa yang mau kita kejar? Atau juga nanti besok juga akan hilang. Subhanallah ya. Salasatun la turaddu da'watuhum. Lalu beliau mengatakan, ada 3 orang yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Jadi habis cerita surga begini. Terus Rasulullah bilang ada 3 orang yang doanya nggak pernah ditolak. Imam adil, pemimpin yang adil. Ada sama sekarang? Semoga ada. Yang kedua, shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ya Allah, nikmat orang puasa ya. Doanya mustajab, bukan menjelang buka aja, tapi selama dia puasa mustajab doanya. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Tahmilu 'alal ghamam, dia membawa beban yang berat. Tuftahu laha abwabus samawat, pintu-pintu langit sudah dibuka semua buat orang-orang yang doa itu. Lalu Allah akan berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin. Allah pun akan berfirman kepada orang yang terzalimi, demi kemuliaanku dan keagunganku, pasti aku akan tolong kamu wahai orang yang terzalimi. Walaupun waktunya nanti suatu hari, pasti saya tolong kamu. Jadi orang yang terzalimi itu mustajab. Pintu langit dibuka, orang puasa, pintu langit dibuka, pasti ditolong sama Allah. Enggak harus cash sekarang, tapi yang jelas itu pasti. Inilah kira-kira isi surga. Ya, tembok-temboknya emas, perak, pasirnya permata, berlian, debunya za'faran. Subhanallah, batunya permata. Sungainya sungai-sungai surga. Sungai surga itu dari mana sumbernya? Kok surga ada sungai? Kalau kita di dunia, ini memori kita, kembali ke memori kita. Memori kita sungai. Dari mana sungai itu? Mesti muaranya dari laut. Laut ngalir jadi sungai, masuk lagi ke laut, ke hulu dan sebagainya. Kan gitu kan? Loh, kalau surga dari mana? Emang ada laut? Inilah, tidak pernah Anda lihat, nggak pernah kamu dengar, nggak pernah Anda lihat panca, nggak pernah. Nggak bisa diukur dengan memori manusia. Masa? Nggak perlu Anda mengatakan masa. Kita percaya iman. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, wa inna fil jannati mi'a darajah, di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallah, 100 tingkatan itu sudah Allah siapkan buat siapa? Orang-orang yang jihad di jalan Allah. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara langit dan bumi. Masya Allah. Untuk itu, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu doa minta surga firdaus. Jangan minta dunia. Dunia itu isinya apa tadi? Batu, pasir, ya kan? Terus apa lagi? Setelah itu apa? Rapuh, punah, tua, nggak saling ngomong. Udah. Terus setelah itu nggak saling ngomong apa? Dikubur. Tapi yang kita minta itu ini sebetulnya. Ya Allah kasih saya rezeki. Ya, oke, sekarang fresh. Ya Allah saya pengen nikah. Oke, Anda nikah. Ini berjaka, ini perawan. Oke, nikah. Tapi setelah itu udah tua-tua, sudah nggak saling ngomong. Tidurnya udah sendiri-sendiri. Tapi kita minta ini, Pak. Kata Rasulullah, kalau kamu minta surga yang paling tinggi. Namanya surga Firdaus. Itu surga mentok sudah paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Ternyata di tengah-tengahnya ada surga namanya Firdaus, dan di atasnya yang mentok juga namanya Firdaus. Kalau minta Firdaus yang tinggi. Kenapa? Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itulah arsy-Nya Allah. Di bawah arsy ada air. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu di atas air. Berarti surga Firdaus yang paling tinggi di atasnya air, di atasnya arsy Allah. Minhu tufajjaru anharul jannah. Dari air inilah dialirkan sungai-sungai surga itu. Dari bawah arsy-Nya Allah. Masya Allah, Pak. Apa isi sungainya? Kalinya surga. Kalau kita bilang kali di Jakarta, Ciliwung, Sunter, apa lagi, Pak? Hah? Ada lagi kan ya? Saya nggak tahu yang lainnya. Ya, lihat sudah. Kali Kerukut, terus kali apa lagi, Pak? Kali Pegangsaan ya, sungai dan seterusnya. Sis begitu deh kali deh. Kali sama kopi apa bedanya? Sama, cuman bedanya nggak bisa dikasih susu. Tapi kopi hitamnya sama. Ya. Ini memori kita. Kalau di surga, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan buat orang bertakwa itu seperti apa? Anhar, di dalamnya ada sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin. Sungai airnya min ghairi asin. Apa asin itu? Asin, bukan air tawar. Air tawar. Wa anharun min laban, dan sungai dari susu. Ah, sungai dari susu. Iya. Jangan ditanya. Kita imani. Susu di kita lengket. Iya, lengket. Bayi yang disusui sama ibunya, kemudian air susu ibunya itu banyak,
sehingga air susunya itu mengenai wajahnya. Maka wajah bayi ini timbul apa, Bu? Bintik-bintik. Iya. Ini susu apa? Dunia. Tapi susu akhirat nggak ada di memorimu, nggak ada di memori kita. Lam yataghayyar ta'muh, rasanya nggak pernah berubah. Coba susu kita cari sekarang, taruh sekarang, taruh, Bu. 3 jam, udah basi 3 jam. Basi 3 jam sudah, Pak. Apalagi air ASI seorang ibu lebih cepat lagi basinya. Makanya ditaruh di, kemarin lagi ramai listrik mati katanya ya. Banyak ASI yang disimpan rusak. Ya begitulah dunia. Cepat basi, dunia ini cepat basi, Bu. Tapi di akhirat apa? Lam yataghayyar ta'mu. Wa anharun min khamrin, dan sungai dari khamr. Khamr, sungai khamr. Khamr di dunia haram. Siap kata Imam Syangqiti rahimahullah di kitab tafsirnya, siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan menikmati khamr di akhirat. Tapi siapa yang tidak mau minum khamr di dunia, nanti di akhirat Allah kasih dia khamr. Di mana? Surga, sungai khamr. Khamr di dunia haram, rusak akal manusia. Kata Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, siapa? Sahabat Zainab ibnu Maz'un, saudaranya Abdullah bin Maz'un, satu saudara masuk Islam bareng-bareng ini. Mereka awal orang pertama-tama masuk Islam. Di antara sahabat yang tidak pernah minum minuman keras, itu siapa? Abu Bakar Siddiq, ya kita kenal. Satu lagi namanya Utsman bin Maz'un. Beliau tak pernah minum minuman keras zaman jahiliyah. Bahkan Utsman bin Maz'un mengatakan apa? Saya melihat orang yang minum keras itu orang yang bodoh, kata beliau. Kenapa? Dia mau ngerusak akalnya dia sendiri. Dia merusak akalnya sendiri. Ini orang paling bodoh. Ini zaman kapan ini ngomong begini? Di masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Utsman ibn Maz'un. Makanya ketika tahu dakwah Islam, langsung dia terima. Karena ini dakwah adalah dakwah fitrah manusia. Tapi khamr di surga, ladzatin lisyaribin, super nikmat bagi orang yang menikmatinya. Yang keempat, wa anharun min asal, dan sungai dari asal, madu. Lebih lengket lagi. Madu mana? Madu kita. Madu sini. Ada orang nggak ciri madu asli itu semut nggak mau. Ya nggak tahu deh, ada-ada aja kadang orangnya. Tapi yang jelas di surga sudah nggak sesuai dengan memori kita. Musaffa dan murni itu madunya. Walahum fiha min kulli thamarat, buah-buahan juga mereka akan dapat buah-buahan. Ini surat Muhammad ayat 15. Yang jelasin sungai-sungai tadi surat apa? Surat Muhammad. Ayat 15. Termasuk sungai yang paling mulia, paling agung adalah sungai apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Buat siapa Kautsar ini? Khusus buat Rasulullah SAW? Tidak. Al-Kautsar ini buat umat Rasulullah SAW juga, yang mengamalkan Quran dan sunnahnya.
Di dunia terkadang sumur itu, bukan terkadang, sumur itu dari mana, Pak? Mata air kan? Sumur dari mana? Mata air. Apakah di surga ada mata air? Ada. Dunia ada sungai, ada. Surga ada sungai, ada. Tapi beda. Dunia ada mata air. Di surga ada mata air? Ada. Lihat di surat Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa itu akan berada di surga, kebun-kebun, taman-taman, wa uyun, dan di situ ada mata airnya. Ada mata airnya. Lihat ya. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Enggak mungkin jiwa kita ini tahu. Ya, memori kita enggak mungkin. Nama bisa sama, tapi pasti beda. Begitulah seterusnya. Ya, enggak terasa sudah setengah 12. Padahal saya mau cerita apel, pisang, buah-buahan, gitu, pohon. Gitu. Kita akan cerita itu pohon-pohon surga. Di dunia ada rumah mewah, ada rumah sedang, ada rumah kecil, ada apa namanya, kemah. Di akhirat juga ada kemah, ada rumah, ada istana. Kita ada istana, rumah gede-gede, tak lahan 2000 meter, habis dipakai buat rumah. Ada kan? Ada di beberapa daerah kan, di Cipinang, di mana itu kan rumah 2000-an itu, 1000, 2000. Rumah mewah-mewah, ada. Saya pernah masuk satu rumah jamaah, mau dihitung warisannya, 3 lantai pakai lift. Pakai lift, Bu. Parkir mobilnya, parkirannya kira-kira segede ini, Bu. Bawah segini. Muat lebih dari 10 mobil. Saya kira-kira, hah? Ini rumah apa ini? Rumah, Bu. Ya ada juga orang rumah kecil biasa. Di surga ada. Ada istana, ada rumah, ada kemah. Orang camping. Ada pula kayak villa. Begitulah, Ibu. Tapi pasti apa? Beda. Ya. Begitulah surga, Bu. Surga itu ada. Surga itu ada sekarang, tapi la ta'lamu nafsun, tidak ada jiwa yang tahu. Di luar jangkauan nalar, penglihatan, pendengaran manusia. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tutup kehidupan kita dengan penutupan yang baik, dengan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan surga sebagai tempat terakhir kita. Semoga keluarga kita, orang tua kita yang sudah wafat, Allah jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang nanya ya? Oh, ada yang nanya. Saya kira tema tentang surga terus nggak ada yang nanya. Iya. Saya seorang mu'allaf dan masih belum paham tentang Islam secara keseluruhan.
Selama ini masih belajar dan belajar, tapi saya belum bisa memilih majelis ilmu mana yang sesuai sunnah. Mohon nasihatnya. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada ibu, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Hidayah apa? Hidayah Islam. Ya. Berapa banyak orang yang dikasih hidayah oleh Allah, tapi dia tidak bisa merawat hidayah ini dengan baik. Dikasih hidayah oleh Allah, Islam, iman, tapi dia tidak bisa merawat hidayah ini dengan baik. Dia sia-siakan. Akhirnya Allah pun semakin jauh dari dia. Alhamdulillah ada orang-orang yang konsisten di atas Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia tidak duduk berpangku tangan. Akhirnya kondisi dia sebelum Islam dan setelah Islam sama saja. Tapi ada orang yang setelah Islam justru dia menggali dan belajar dan terus belajar. Inilah seharusnya kita. Imam Ahmad ditanya, kenapa ya Imam engkau terus belajar? Ya, saya akan terus belajar. Sampai kapan ya Imam? Sampai mati kita akan belajar. Jadi kita terus akan belajar dan kita terus belajar. Sampai mati kita belajar. Kita nggak akan terhenti belajar. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah Quran, hadis, dengan pemahaman yang benar, dengan penjelasan dari para ulama-ulama salaf terdahulu. Ini yang kita pelajari. Jadi kalau mungkin memilih majelis taklim, ya pilih majelis taklim yang ini, yang mengajarkan Quran dengan penjelasan penafsiran yang benar, penafsiran para ulama salaf dahulu, belajar hadis dengan penjelasan dari para ulama salaf terdahulu. Ini yang harus kita ajak orang dan ini yang harus kita ikuti. Adapun majelis-majelis yang di dalamnya tidak diajarkan Quran dan hadis, atau diajarkan Quran hadis tapi tidak sesuai dengan penjelasan para salaf dahulu, maka kita akan tinggalkan majelis ini. Kenapa bisa? Ya, kalau kita tidak memahami Quran hadis sesuai penjelasan para salaf, lalu mau kita fahami lewat apa Al-Quran? Lewat akal. Akalnya siapa? Sekali lagi, akhirnya akan berbeda dari satu akal kepada akal yang lain. Dan tidak ada titik temu akal satu dengan akal yang lain. Sehingga kita mempelajari Islam, Quran, hadis lewat siapa? Lewat generasi yang sudah jelas-jelas dipuji oleh Allah. Man kana minkum mustannan falyastanna bi ashabin Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa di antara kalian yang ingin mencari contoh dan suri tauladan, carilah contoh dan suri tauladan dari para sahabat Nabi. Mereka umat Rasulullah yang paling mulia. Ilmu mereka yang paling dalam. Tidak pernah membuat-buat dan ngarang-ngarang dalam ibadah. Orang yang paling konsisten dengan Quran dan petunjuk Nabi-Nya. Majelis taklim ini yang harus kita rajin untuk datang. Kita tak tahu, ya kalau kita tahu satu dua majelis yang seperti ini, ya sudah, kita konsisten aja di majelis yang satu dua itu. Jangan berpetualang dengan majelis taklim. Sekali lagi, nasihat saya buat saya pribadi dan kita semua. Ini ilmu. Ilmu kita ini adalah Islam. Ilmu ini bukan kuliner. Ilmu kita bukan kuliner. Ilmu kita ini Islam. Taruhannya kebahagiaan kita. Jangan berpetualang seperti layaknya orang berpetualang dalam wisata kuliner. Lalu dia mengatakan, saya bisa kok memilah dan memilih. Sehebat apa Anda? Sudah hebat Anda bisa memilah Quran dan hadis. Sudah hebat Anda sudah memilah akidah yang benar. Jangan berpetualang dalam mencari ilmu.
Satu majelis, dua majelis, tiga majelis yang kita tahu ini ajaran majelis yang diajarkan Quran, hadis sesuai dengan pemahaman salaf dari ustadz-ustadz yang kita tahu kompetensinya. Sudah kita rajin di situ, kita aktifi majelis itu. Jangan coba katanya dan katanya sepertinya, dan dia public figure, bukan itu menilai kebenaran. Ya, karena ini yang kita sering petualangan, ini yang bahaya. Hindarkan petualangan-petualangan. Siapa yang kita yakini, kita tahu persis, oh ini majelis ilmu Quran hadis sesuai salaf, kita aktif di situ. Buku-buku yang kita tahu, oh ini buku ini, buku ini, dari penerbit ini dan itu kita tahu, ya sudah, jangan berpetualang. Kita ambil dari situ. Kenapa? Bahaya. Fitnah itu kalau sudah masuk, kerusakan itu kalau sudah masuk, dia akan ibarat kanker, dia akan cepat menjalar. Kalau kanker paling tidak orang itu mati, tapi kalau kanker fitnah, dia akan mati dan binasa di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Ya. Pertanyaan yang kedua, ibu saya seorang Nasrani dan beliau sudah meninggal. Apakah sampai bila saya mendoakan beliau? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka lil mu'minin wala mu'minah an yastaghfiru lil musyrikina walau kana dha qurba. Nah, mungkin orang itu, orang Islam itu minta ampun buat orang kafir walaupun itu kerabatnya. Ista'dzantu rabbi li an astaghfira ummi falam ya'dzan li. Hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, saya minta izin kepada Allah agar aku bisa memohon ampun untuk ibuku. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkanku. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini mengatakan, hadis ini larangan untuk berdoa, larangan berdoa untuk orang kafir. Larangan meminta ampun untuk orang-orang yang sudah kafir, yang sudah meninggal dalam kondisi kafir. Jadi kalau si fulan, keluarga, ibunya, ayahnya meninggal dalam kondisi Nasrani, maka kita tidak boleh mendoakan dia yang sudah mati dalam kondisi kafir. Minta ampun kepada Allah untuknya yang meninggal dalam kondisi kafir tidak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, itu doanya. Tapi kalau sudah meninggal, tidak bisa, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri.